Otak luar biasa, 15 tokoh inspiratif yang mengubah dunia meski memiliki keterbatasan neurologis. Tahukah Anda bahwa beberapa tokoh paling berpengaruh dalam sejarah manusia memiliki cacat otak yang justru menjadi kunci kesuksesan mereka? Dari Einstein yang terlambat bicara hingga Hawking yang lumpuh total, temukan rahasia di balik otak luar biasa mereka. Elon Musk, sang visioner teknologi, memiliki kondisi yang disebut sindrom Asperger. Ini adalah bentuk ringan dari autisme yang mempengaruhi cara seseorang berinteraksi sosial dan berkomunikasi. Meskipun demikian, Musk justru menggunakan karakteristik unik dari kondisi ini untuk mendorong inovasinya. Otak Musk memproses informasi secara berbeda. Amigdala, bagian otak yang mengatur emosi, bekerja dengan cara unik pada individu dengan Asperger. Ini memungkinkan Musk untuk fokus intens pada masalah kompleks dan melihat solusi yang orang lain mungkin lewatkan. Bill Gates, pendiri Microsoft, dikenal memiliki kemampuan fokus yang luar biasa. Kondisi ini, yang disebut hyperfocus, memungkinkannya untuk bekerja tanpa henti pada proyek yang menarik minatnya. Bayangkan bisa fokus selama berjam-jam tanpa terganggu, itulah kekuatan Gates. Bagian otak yang disebut prefrontal cortex sangat aktif pada Gates. Ini adalah area yang mengontrol perhatian dan perencanaan. Aktivitas tinggi di sini membuat Gates mampu memecahkan masalah kompleks dan merancang visi jangka panjang untuk Microsoft. Steve Jobs terkenal dengan perfeksionismenya yang ekstrem. Ini bukan hanya sifat, tapi mungkin terkait dengan cara otaknya memproses reward atau penghargaan. Jobs selalu mengejar kesempurnaan dalam setiap detail produk Apple. Bagian otak yang disebut nucleus accumbens, pusat kesenangan otak, sangat aktif pada Jobs. Ini membuatnya merasa sangat puas ketika mencapai standar tinggi yang dia tetapkan. Perfeksionisme ini mendorong inovasi luar biasa di Apple, meskipun kadang membuat hubungan dengan orang lain menjadi sulit. Michael Phelps, perenang terhebat sepanjang masa, didiagnosis dengan ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) saat kecil. ADHD sering dianggap sebagai hambatan, tapi bagi Phelps, ini menjadi kekuatan di kolam renang. Otak Phelps menghasilkan dopamin berlebih, zat kimia yang terkait dengan motivasi dan reward. Ini membuatnya sangat fokus dan termotivasi dalam latihan intensif. ADHD Phelps menjadi superpower yang membuatnya unggul dalam kompetisi. Albert Einstein, bapak teori relativitas, mengalami keterlambatan bicara hingga usia 4 tahun. Banyak orang khawatir dia mengalami gangguan perkembangan, tapi ternyata ini adalah tanda dari cara berpikir uniknya. Lobus temporal Einstein, bagian otak yang terkait dengan bahasa dan pemrosesan informasi, berkembang dengan cara yang berbeda. Ini memungkinkannya untuk berpikir dalam gambar dan konsep abstrak, yang kemudian melahirkan teori-teori revolusioner dalam fisika. Leonardo da Vinci, seniman dan ilmuwan Renaissance, memiliki otak dengan keseimbangan kanan-kiri yang unik. Ini bukan kelainan, tapi justru memberinya kemampuan luar biasa untuk menggabungkan seni dan sains. Otak Da Vinci memiliki koneksi yang kuat antara hemisfer kanan dan kiri. Ini memungkinkannya untuk melihat hubungan antara berbagai disiplin ilmu, dari anatomi hingga teknik. Kemampuan ini membuatnya menjadi seorang polimat sejati. Simone Biles, atlet gimnastik terhebat sepanjang masa, memiliki kemampuan luar biasa dalam mengelola stres. Ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut insula, yang berperan dalam regulasi emosi dan kesadaran tubuh. Insula Biles sangat responsif, memungkinkannya untuk tetap tenang dalam situasi tekanan tinggi. Namun, seperti yang kita lihat di Olimpiade Tokyo, bahkan atlet hebat seperti Biles bisa mengalami twistis kondisi di mana otak dan tubuh kehilangan sinkronisasi. Muhammad Ali, sang legenda tinju, didiagnosis dengan Parkinson di usia muda. Penyakit ini memengaruhi bagian otak yang mengontrol gerakan. Tetapi Ali menunjukkan ketahanan luar biasa. Parkinson mengurangi produksi dopamin di otak, memengaruhi gerakan dan mood. Namun, Ali tetap menjadi figur publik yang berpengaruh, menunjukkan bahwa semangat juara bisa mengalahkan tantangan neurologis. Stephen Hawking menghadapi ALS, penyakit yang melumpuhkan sistem saraf motorik. Meskipun demikian, otaknya tetap brilian dan aktif, membuktikan kekuatan pikiran manusia. Hawking menunjukkan neuroplastisitas luar biasa, beradaptasi terhadap keterbatasan fisiknya. Ia menggunakan teknologi untuk berkomunikasi dan terus berkontribusi pada ilmu pengetahuan, menunjukkan bahwa kecerdasan bisa melampaui keterbatasan fisik. Nikola Tesla, sang penemu jenius, diketahui memiliki gejala OCD (Obsessive Compulsive Disorder). Kondisi ini membuatnya memiliki ritual dan kebiasaan yang sangat spesifik,
tetapi juga memberinya fokus luar biasa pada pekerjaannya. Bagian otak yang disebut DLPFC (dorsolateral prefrontal cortex) sangat aktif pada Tesla. Ini membuatnya sangat detail dan perfeksionis, mendorong inovasi-inovasi revolusionernya dalam bidang listrik. Vincent van Gogh, pelukis post-impresionis terkenal, diduga menderita epilepsi lobus temporal. Kondisi ini memengaruhi bagian otak yang terkait dengan emosi dan persepsi visual. Serangan epilepsi di lobus temporal bisa menyebabkan pengalaman visual dan emosional yang intens. Banyak ahli berpendapat bahwa ini berkontribusi pada gaya lukisan Van Gogh yang sangat ekspresif dan penuh warna. Ludwig van Beethoven, komposer jenius, mengalami kehilangan pendengaran progresif. Namun, ia terus menciptakan musik bahkan setelah menjadi tuli total. Otak Beethoven beradaptasi terhadap hilangnya input auditori. Korteks auditorinya tetap aktif, memungkinkannya untuk mendengar musik dalam pikirannya. Ini menunjukkan kemampuan luar biasa otak untuk beradaptasi dan mempertahankan kreativitas. Tom Cruise, bintang Hollywood, mengaku memiliki disleksia. Kondisi ini memengaruhi kemampuan membaca dan pemrosesan bahasa, tetapi tidak menghalangi kesuksesannya. Otak Cruise memproses informasi secara berbeda, lebih mengandalkan pemikiran visual. Ini membuatnya sangat baik dalam menghafal dan memvisualisasikan adegan, keterampilan yang sangat berharga dalam akting. Daniel Tammet memiliki Savant Syndrome, kondisi langka di mana seseorang dengan gangguan perkembangan saraf memiliki kemampuan luar biasa dalam bidang tertentu. Otak Tammet memproses angka dan bahasa secara unik. Ia melihat angka sebagai bentuk dan warna, memungkinkannya melakukan perhitungan kompleks dengan cepat. Ini menunjukkan bagaimana perbedaan neurologis bisa menjadi kekuatan luar biasa. Temple Grandin, seorang ilmuwan dengan autisme, merevolusi industri peternakan dengan desainnya yang inovatif. Autismenya memberinya perspektif unik dalam memahami perilaku hewan. Otak Grandin memproses informasi secara visual, memungkinkannya untuk melihat solusi yang orang lain mungkin lewatkan. Kemampuannya untuk fokus pada detail dan pola telah mengubah cara kita memahami dan memperlakukan hewan ternak. Setiap otak adalah unik, dengan kekuatan dan tantangannya sendiri. Para tokoh ini menunjukkan bahwa apa yang sering dianggap sebagai kekurangan bisa menjadi kekuatan luar biasa. Bagaimana dengan Anda? Potensi apa yang tersembunyi dalam otak Anda? Tonton video lengkapnya sekarang dan mulailah menjelajahi kemampuan luar biasa dari otak Anda sendiri. Ingin menggali lebih dalam tentang potensi otak Anda? Dapatkan akses eksklusif ke seri lengkap otak luar biasa dan e-book panduan membuka potensi terpendam otak Anda. Berlangganan sekarang dan mulailah perjalanan Anda menuju pemahaman dan pengembangan otak yang lebih baik. Siapa tahu, Anda mungkin menemukan superpower tersembunyi Anda sendiri.